Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening, sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda, pembantu abadi. Selamat jumpa kembali, saudara-saudara sekalian, umat terkasih di rumah. Kita jumpa kembali dalam acara pengajaran kita pada bulan Mei ini, bulan Maria. Dan tema hari ini adalah Maria, Bunda Penolong Abadi. Ya, ada lagu seperti itu ya, lagu rohani. Pada tahun 1987 sampai 1993 saya belajar di Roma, kampus yang bernama Academia Alfonsianum, sekolah milik Kongregasi Redemptoris, kongregasi yang didirikan oleh Santo Alphonsus Liguori pada abad ke-17, uskup di kota Napoli. Di kampus ini saya belajar teologi moral, dan apa yang menarik yaitu ada satu kapel di kampus itu yang selama 2 tahun pertama saya selalu lewati begitu saja tanpa berpikir. Sebelum masuk pintu kampus ada gerbang kapel, ya, gerbang menuju halaman menuju ke kapel. Terus saya ngelihat para turis di situ naik, saya pikir mereka mungkin berdoa. Terus saya di kapel juga sering kalau ada misa kampus, ya, pembukaan acara kuliah kampus, misa di situ, para imam, ya. Terus saya begitu perhatikan apa dalam kapel itu. Tetapi suatu ketika saya masuk kapel itu, tertarik lihat ada turis, saya ikut juga mau tahu apa yang mereka lihat di situ. Kayaknya kapel itu dibangun pada abad ke-18, tahun 1700-an. Dan saya masuk kapel itu melewati tangga-tangga karena terasnya cukup tinggi, ya. Masuk pintu dan lihat langsung ke tembok altar, dinding altar. Dan apa yang saya lihat di situ pada dinding itu sebuah lukisan asli ikon Bunda Maria menggendong kanak-kanak Yesus. Ikon itu dibuat pada abad ke-15 dikatakan. Apa itu gambar ikon? Gambar ikon bukan seperti gambar yang biasa. Melainkan gambar yang dikatakan oleh banyak komentar, gambar yang seolah-olah pintu, jendela melihat ke surga, ya. Dan gambar ikon itu Maria, Bunda Penolong Abadi namanya. Apa makna dari ikon Maria, Bunda Penolong Abadi? Kalau kita baca Injil Yohanes bab 19, ya, kita Yesus salibkan. Apa kita baca di situ? Dikatakan di situ ada ibu Yesus, beberapa perempuan, dan murid yang dikasihinya. Yang diduga itulah Rasul Yohanes atau si penginjil sendiri. Ya. Yesus melihat kepada ibunya dan berkata kepada ibunya, melihat ke Yohanes, itu anakmu. Dan kepada murid yang dikasihinya dia berkata, itu ibumu. Dengan ucapan ini Yesus menunjukkan bahwa Maria sejak hari itu adalah ibu dari Yohanes, ibu dari para rasul, dan ibu dari gereja. Ikon Maria, Bunda Penolong Abadi, memperlihatkan Maria sedang menggendong kanak-kanak Yesus. Bila Yesus menunjuk ibunya sebagai ibu kita, maka Maria memang bunda kita yang menggendong kita. Dalam komentar tentang ikon tersebut dikatakan bahwa karena Yesus berada dalam ketakutan sehingga melompat ke pelukan Bunda Maria.
Tetapi dalam ikut itu juga mata Bunda Maria bukan memandang kepada kanak-kanak Yesus, melainkan memandang kepada kita yang melihat gambar itu. Artinya Bunda Maria sungguh memperhatikan kita dan memeluk kita yang berada dalam ketakutan. Apa yang menakutkan kita dalam kehidupan ini? Ketakutan dengan ancaman kehidupan yang melampaui kemampuan kita untuk mengerti dan menghadapinya. Seperti anak kecil, kita mencari-cari pegangan pada tangan ibu kita. Begitulah kita mencari juga pegangan kepada Bunda Maria. Mengapa Bunda Maria? Maria sering dilukiskan sebagai menginjak kepala ular. Dalam kitab Kejadian, bab 3 ayat 15 dikatakan, Allah berkata kepada ular, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan itu adalah Yesus sendiri, yang mengalahkan kuasa jahat dengan wafatnya di kayu salib dan dengan kebangkitannya dari alam maut. Kristus datang dari seorang perempuan yang lahir tanpa noda dan penuh rahmat. Bunda Maria menginjak kuasa kejahatan. Sebab kepada Maria Allah telah melakukan perbuatan besar. Begitu Kidung Maria dalam Magnificat Lukas bab 1 ayat 49. Katekismus Gereja Katolik, saudara, pada artikel 2679 menyatakan bahwa Maria adalah pendoa yang sempurna dan citra gereja. Bersama Maria kita berdoa. Kita berpaling kepada Maria ketika berkata melalui doa rosario. Pada bulan Maria kita doa rosario, pada bulan rosario kita juga doa rosario, tidak apa-apa ya. Dan doa rosario kita berkata begini, doakanlah kami yang berdosa ini. Nah, doa kita didukung oleh doa Maria, kata katekismus. Dan selanjutnya dalam artikel 2677 juga mengatakan bahwa Maria bersama kita, sehingga kita pun bersikap seperti dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita berujar seperti Maria. Lukas bab 1 ayat 38. Ikon Maria, Bunda Penolong, memperlihatkan tangan Maria yang menunjuk kepada kanak-kanak Yesus. Begitu ya, tunjukkan. Tapi mandang kepada kita, bukan pada kanak-kanak Yesus. Maria mandang. Maria mengarahkan kita kepada Yesus, kata komentator. Yesus yang berada dalam sakrat maut, kegelisahan dan ketakutan yang sangat, didatangi oleh malaikat yang memberikan dia peneguhan. Bukan menurut kehendakku, melainkan menurut kehendakmu. Kita pun juga menjadi siap menghadapi ancaman yang menakutkan. Karena Yesus yang melompat ke pelukan Maria, bundanya, melihat ke arah salib yang dipegang oleh malaikat pada sebelah kiri gambar ikon itu. Lalu kita menjadi teringat adegan dalam film The Passion of the Christ, ketika Maria lari tergopoh-gopoh datang mengangkat Yesus yang terjatuh dan menangis. Ini adegan dari kehidupan kita sendiri. Dalam hidup ini kita dapat terjatuh, saudara. Jatuh karena narkoba. Mungkin bukan kita, tapi anak kita yang narkoba, kita malu sekali. Kita lihat anak perempuan kita hamil, ya, atau anak kita laki-laki menghamili anak orang lain, kita jadi malu, kita jatuh. Atau mengalami perkosaan, ya, sehingga menanggung penghinaan dari mana-mana, diremehkan, diejek, diketawai, dipermalukan. Kejatuhan yang mendalam, dipermainkan orang, diremehkan orang. Saya bersaksikan seorang perempuan yang orang-orang remehkan dengan berbagai ujian yang sungguh melecehkan.
hanya karena perempuan itu sudah tidak punya suami lagi. Laki-laki omong yang merendahkan, dan yang perempuan juga melihat dengan merendahkan dan menghina. Dan mungkin perempuan itu menangis dalam hatinya. Kita juga lalu menangis dalam sepi. Maria, Bunda Penolong abadi, datang memeluk dan menggendong kita, mengusap air mata kita. Itu yang kita lihat dalam adegan The Passion of the Christ. Maria adalah Bunda yang mendengarkan jeritan hati kita. Dia adalah Maria yang di perjamuan di Kana merasakan apa yang ada di hati tuan rumah. Dan dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Maria menggendong kita dan mengantar kita kepada Yesus yang menyampaikan apa yang kita alami. Maria mengajak kita memandang kepada Yesus dengan penuh iman. Yesus pasti mendengarkan. Nah, itulah gambar ikon itu. Yesus Maria memandang kepada kita, tapi tangannya mengarah kepada Yesus. Mengajak kita memandang kepada Yesus. Memandang dengan iman. Dan serempak dengan itu pula, Bunda Maria menghancurkan kekuatan kejahatan yang membuat kita mengkerut dalam penyesalan yang tiada henti. Dari dulu kadang-kadang kita penuh penyesalan yang tiada henti. Dan ini melemparkan kita ke dalam jurang keputusasaan. Dan membuat kita lebih hancur lagi. Jadi permainan hidup. Gambar ikon Maria, Bunda Penolong abadi, memandang teguh kepada anak-anaknya. Membuat kita boleh datang kepada dia. Sekaligus juga ikon itu menunjukkan Bunda yang berketapan hati, siap membela anak-anaknya. Dengan demikian, saudara, bagi kita devosi kepada Maria, Bunda Penolong abadi, dengan rosario barangkali kita doakan, kita menyadari beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita ditolong, tidak pernah sendirian oleh Bunda Maria dalam menghadapi ancaman kuasa kejahatan. Yang kedua, membuat kita semakin mengimani Yesus yang mendengarkan seruan kita. Yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh dalam penyesalan yang tiada henti, melainkan kita diberi penghiburan yang sungguh meneguhkan kita. Dan yang keempat, bahwa memang kuasa Allah sebagaimana menyertai Maria juga menyertai kita. Saudara, itulah makna dari Maria, Bunda Penolong abadi pada ikon yang saya lihat, ikon asli dari abad 15 yang saya lihat di kapel kampus saya di Roma dulu. Ikon Maria, Bunda Penolong abadi. Amin. Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatiku. Hanya Engkau sendiri lah yang tahu pahit dan manisnya